watching over me. He's singing, she's a lady, and I am just a boy. He's singing, she's a Alat yang saya gunakan dalam membuat susu kedelai, yang pertama ada blender. Saya menggunakan blender dari Mitochiba dengan 3 lapis pisau yang tajam. Yang kedua ada spatula untuk mengaduk susu kedelai. Ada ember. Ember ini digunakan dalam pemisahan penyaringan. Selanjutnya ada panci yang berguna untuk merebus susu kacang kedelai. Dan ada saringan yang berguna untuk memisahkan serat dari kacang kedelai tersebut. Alat yang berikutnya yaitu kompor. Kompor ini berguna untuk memasak dari susu kacang kedelai tersebut. Bahan yang saya gunakan dalam proses pembuatan kacang kedelai. Yang pertama ada kacang kedelai. Saya menggunakan setengah kilogram kacang kedelai, garam 1 sendok teh, dan gula 3 sendok teh. Bahan pertama yang akan kita gunakan yaitu kedelai. Saya menggunakan setengah kilogram kedelai. Langkah selanjutnya yaitu tuangkan air dalam wadah yang berisi kacang kedelai. Kita rendam dan diamkan selama 1 malam atau dalam tempo waktu 16 jam. Tujuannya agar kacang kedelai dapat terpisah dari kulitnya dan dapat mengembang, agar dapat kita olah dengan baik. Dan ini adalah setelah kita rendam dalam semalam. Kacang kedelai yang sudah mengembang menjadi agak lebih besar. Dan jangan lupa kita remas-remas kacang kedelai agar dapat terpisah dari kulitnya, supaya mempermudah kita nantinya untuk memisahkan antara kacang kedelai dengan kulitnya. Langkah selanjutnya yaitu memilah, memisahkan kulit dengan kacang kedelai. Proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama karena kita harus teliti memisahkan kulit dengan kacangnya, supaya ketika nanti digiling, kulitnya tidak ikut dalam proses penggilingan. Lakukan proses ini secara berulang supaya kacang kedelai yang akan kita gunakan sudah bersih dan terbebas dari kulitnya. Langkah berikutnya yaitu mencuci kacang kedelai dengan menggunakan saringan agar kacang kedelai dapat terpisah dengan air yang kotor tadi. Lakukan proses ini sebanyak 3 kali yang bertujuan untuk menghilangkan bau langu pada kacang tersebut. Yang selanjutnya yaitu proses penggilingan atau di blender, dan tuangkan air secukupnya di dalam blender agar memudahkan dalam menggiling kacang kedelai menjadi halus. Kita blender dengan waktu kurang lebih 1 menit saja. Selanjutnya tuangkan pada wadah yang agak lebih besar. Di sini saya menggunakan baskom. Lakukan proses ini secara berulang sampai kacang kedelai benar-benar tergiling semua tanpa sisa. Dan yang selanjutnya yaitu proses penyaringan yang bertujuan yaitu memisahkan serat dan sari dari kacang kedelai tersebut. Yang akan kita ambil adalah sari dari kacang kedelai tersebut yang sudah disaring. Jika semua sudah tersaring dalam wadah, kita ulangi lagi proses tersebut. Terus ulangi proses penyaringan tersebut agar sari-sari yang kita dapatkan lebih banyak. Dan jangan lupa tetap menjaga kebersihan dengan menggunakan sarung tangan atau dengan bahan pelapis lainnya. Karena di sini saya tidak ada sarung tangan, maka saya menggunakan kantong asoy untuk tetap menjaga kebersihan. Dan ini adalah sari-sari kacang kedelai yang sudah kita blender dan sudah kita saring tadi. Teksturnya kental dan berbusa. Dan yang selanjutnya yaitu proses pemasakan. Kita masukkan sari kacang kedelai ke dalam panci dengan keadaan kompor tidak menyala dan tetap menggunakan saringan agar tetap mendapatkan tekstur yang halus tanpa ada serat-serat. Selanjutnya, nyalakan kompor dengan api sedang. Diaduk secara terus-menerus dengan merata dan kita masak jangan sampai mendidih. Bahan selanjutnya yang akan kita pakai yaitu gula dan garam agar mendapatkan cita rasa yang manis dan gurih. Saya menggunakan 3 sendok makan gula pasir dan 1 sendok teh garam.
gula. Langkah yang selanjutnya, tuangkan gula ke dalam panci yang berisi susu kacang kedelai tadi. Dan jangan lupa untuk terus diaduk. Pencampuran antara gula dan garam jangan bersamaan. Tunggu gula sampai meresap dan benar-benar halus, baru tuangkan garam ke dalam panci yang sudah berisi susu kacang kedelai tadi. Selanjutnya ambil sendok untuk mencicipi rasa dari susu kacang kedelai. Jika rasanya sudah pas, langkah selanjutnya yaitu mematikan kompor dan kita tuangkan susu kacang kedelai ke dalam wadah. Dan jangan lupa tetap memakai saringan untuk menuangkannya agar memisahkan susu kacang kedelai dengan busanya. Tujuannya yaitu agar mendapatkan tekstur susu kacang kedelai yang lembut. Dan ini adalah susu kacang kedelai yang sudah kita pindahkan ke dalam wadah. Lalu diamkan sebentar sekitar 10-15 menit. Kemudian simpan dalam lemari es atau kulkas. Bila disimpan dalam lemari es atau kulkas, sari kedelai bisa bertahan sampai 3 hari. Kemudian tutup kulkas dan kita tunggu. Dan susu kedelai siap disajikan dan dinikmati. Susu kedelai mempunyai banyak manfaat, yaitu menjaga kesehatan tulang, mencegah anemia, menjaga kesehatan jantung, dan membantu menurunkan kolesterol dalam darah. Susu kedelai merupakan minuman yang bergizi tinggi karena kandungan proteinnya. Selain itu juga, susu kedelai mengandung lemak, karbohidrat, kalsium, fosfor, zat besi, provitamin A, dan B kompleks. Demikianlah tadi video dari saya, semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Mas. Apa, Mbak? Cicipi susu kedelai, Mas. Cita rasanya kayak mana ya, Mas? Segar, manis, gurih, dan enak, Mbak. Makasih, Mas. Oke, sama-sama. Rasanya gurih, enak, manis, dan lembut. Enak sekali. Mantap. Mantap, gurih, lezat.